Penasaran gak sih di mana sebetulnya jantungnya budaya Jawa itu berdetak? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan buat nemuin jawabannya. Selamat datang di penjelajahan kita akan kupas tuntas semua soal Jawa Tengah. Oke, kita mulai dengan sapaan yang spesial banget. Kepriwe kabare sedulur kabeh. Artinya, gimana kabarnya saudara semua? Ini bukan bahasa Jawa yang biasa kita dengar loh. Ini adalah dialek Ngapak, salah satu warna budaya pertama yang nunjukin betapa uniknya provinsi ini. Sekarang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Sugeng Rawuh atau selamat datang di Jawa Tengah. Buat ngertiin jiwanya, kita harus mulai dari akarnya dulu nih, yaitu lokasinya yang super strategis. Posisi inilah yang jadi kunci kenapa Jawa Tengah bisa jadi pusat peradaban selama ratusan tahun. Posisinya itu benar-benar pas di tengah. Coba bayangin, luasnya aja hampir 29% dari seluruh pulau Jawa. Diapit sama provinsi lain, diapit juga sama lautan. Dan, jangan salah, wilayahnya tuh bukan cuma daratan utama aja loh. Ada pulau legendaris Nusa Kambangan di selatan, sampai surga tropis Karimun Jawa di utara. Lengkap banget. Kalau ngomongin Jawa Tengah, ada satu nama yang pasti langsung kepikiran sama semua orang. Sebuah mahakarya arsitektur yang usianya udah lebih dari 1.200 tahun. Yap, bener banget, kita bakal ngomongin Candi Borobudur. Sejarah Borobudur sendiri tuh kayak film petualangan loh. Dibangun di puncak kejayaan Wangsa Shailendra sekitar tahun 800-an, terus sempat hilang, ditinggalin dan tertutup hutan sama abu vulkanik selama berabad-abad. Sampai akhirnya di tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles menemukannya kembali. Setelah berbagai upaya restorasi, puncaknya adalah proyek penyelamatan besar-besaran bareng UNESCO yang bikin Borobudur megah lagi sampai sekarang. Sekarang, coba lihat angka ini. 2.672. Ini angka apa coba? Ini adalah jumlah panel relief yang ada di Borobudur. Gila kan? Ini bukan cuma ukiran biasa, ini tuh kayak ensiklopedia raksasa dari batu yang nyeritain ajaran Buddha dan kehidupan zaman dulu. Katanya sih, ini koleksi relief Buddha paling lengkap sedunia. Desain Borobudur itu sendiri sebetulnya adalah sebuah perjalanan spiritual. Jadi para peziarah itu diajak naik tingkat. Mulai dari paling bawah, Kamadhatu, yang gambarin dunia kita yang masih penuh nafsu. Terus naik ke Rupadatu, dunia bentuk, tempat kita bisa lihat cerita-cerita pencerahan. Sampai akhirnya di puncak, Arupadatu, dunia tanpa bentuk, yang jadi simbol pencerahan tertinggi. Keren banget filosofinya. Oke, Borobudur emang luar biasa banget. Nggak ada yang bisa bantah. Tapi pertanyaannya, apa warisan Jawa Tengah itu cuma berhenti di tumpukan batu megah? Jawabannya jelas enggak. Warisan yang sesungguhnya itu hidup dan ada di dalam tradisi masyarakatnya. Yuk kita masuk ke harta karun yang beda. Harta karun yang nggak bisa dipegang tapi bisa dirasain. Nah, ini yang kita sebut warisan budaya tak benda. Inilah jiwanya kebudayaan Jawa Tengah yang terus diwariskan turun-temurun. Angka ini penting banget. Sampai tahun 2022, ada 119 karya budaya dari Jawa Tengah yang resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional. Ini bukti nyata betapa kaya dan beragamnya budaya yang hidup di sana. Mau lihat contohnya? Oke, kita mulai dari Kudus. Siapa sih yang nggak tahu jenang Kudus? Dodol manis yang jadi ikon oleh-oleh. Terus ada judo barongan Kudus, pertunjukan seni yang energik dan punya aura mistis yang kuat. Dua-duanya ini identitas Kudus banget. Kita geser sedikit ke Wonosobo, ada tempe kemul. Ini tempe goreng khas dataran tinggi Dieng yang dibalut tepung tebal, anget-anget, wah mantap. Lalu dari Jepara, yang ternyata nggak cuma soal ukiran, ada juga tenun troso yang motifnya rumit dan cantik banget, hasil karya tangan-tangan terampil. Dan ini belum semuanya loh, masih ada batik Salem dari Brebes yang motifnya khas banget beda dari yang lain. Sampai ke ritual sakral buka luwur Sunan Kudus, yaitu upacara ganti kelambu makam yang melibatkan ribuan orang. Mulai dari makanan, kain, sampai ritual semuanya adalah bagian dari kekayaan Jawa Tengah yang tak ternilai. Nah, setelah kita lihat mahakarya dan tradisinya, sekarang pertanyaannya, siapa sih orang-orang di baliknya? Siapa yang menciptakan dan menjaga ini semua? Yuk kita kenalan sama wajah-wajah Jawa Tengah yang ternyata beragam banget. Ingat kan sapaan kita di awal tadi? Nah, ini dia budaya Ngapak. Ini adalah dialek yang dipakai di wilayah barat kayak Banyumas, Cilacap, sampai Tegal. Tapi ini lebih dari sekedar dialek loh. Karakter orangnya yang blak-blakan, apa adanya, dan egaliter alias nggak suka beda-bedain orang, itu semua tercermin dari bahasanya.
Ini identitas yang kuat banget loh. Dan keragamannya nggak cuma soal dialek. Jelas, mayoritas penduduknya itu etnis Jawa. Tapi di perbatasan barat kayak Brebes dan Cilacap, kita bakal nemuin banyak banget komunitas Sunda. Ini tuh sisa-sisa sejarah perbatasan kerajaan zaman dulu. Uniknya, pengaruhnya bolak-balik. Makanya kita juga nemuin budaya Jawa yang kuat di Cirebon dan Indramayu yang masuk wilayah Jawa Barat. Belum lagi komunitas Tionghoa yang udah ratusan tahun beralkulturasi, ditambah pengaruh Arab dan India. Wah, ini bener-bener miniatur Bhinneka Tunggal Ika. Oke, setelah kita jalan-jalan virtual singkat, melintasi geografi, sejarah, dan budaya Jawa Tengah, sekarang giliran kalian. Saya mau hubungkan semua ini langsung ke pengalaman kalian masing-masing. Jujur, saya penasaran banget kalian yang lagi nonton ini asalnya dari mana sih? Coba dong absen di kolom komentar. Mungkin ada Wong Semarang, atau dari Solo, pusat kebudayaan. Atau ada tim ngapak dari Cilacap sama Tegal. Atau jangan-jangan kalian dari luar Jawa Tengah tapi punya kenangan manis di sana. Share ya, saya pengen banget baca cerita kalian. Oke deh, terima kasih banyak ya udah nemenin saya menjelajahi jantung budaya Jawa. Seperti biasa, respon kalian itu berarti banget. Kalau kalian suka, kasih jempol ke atas ya. Kalau kurang suka, kasih jempol ke bawah juga nggak apa-apa. Tulis semua unek-unek kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.